kami dari kelompok 2 akan melakukan percobaan experimental learning. Dan di sini kami akan melakukan eksperimen yaitu osmosis dan difusi. Sebelum masuk ke eksperimennya, pertama-tama kami memperkenalkan diri dulu. Saya Hilarius Wijaya Tabur sebagai moderator. Saya Andika Yosio. Saya Beatrice Kamul. Saya Natalie Bebo Fakelin. Saya Anastasia Dinamali. Saya Christian Bio. Saya Valencia Santia Tuntasmeo. Saya Hari Tamobe. Saya Rizky Kristiso. Saya Edwin Studio Berdua. Jadi itulah anggota-anggota dari kelompok kami. Selanjutnya kami mengundang teman-teman semua untuk melihat video kami selanjutnya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu, teman-teman, mari kita berdoa kita berdoa. Karena Bapa, Berdoa kepada Roh Kudus. Amin. pada Bapa yang Maha Kuasa, kami terima kasih Tuhan karena telah mengizinkan kami ke saat ini. Sekarang di menantu tulis kami, jaga kami, berada pada kami, agar kita dapat untuk hidup dan berjalan dengan baik. Nah, Tuhan berkunjung bersama masyarakat. Amin. Bapa, Oleh Roh Kudus. Amin. Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita absen dulu. Ya, mari kita ngobrol. Saya Ibu Natalie Bebo Fakelin. Ada Ibu Anastasia Dinamali. Ada Ibu Andika Yosio. Ibu. Christina Bio, ada Bu Elizabeth Kristiso, ada Bu Hilarius Wijaya Tabur, Ibu. Gaudensia Santia Tritasmeo, ada Ibu Henrikus Julio Iralega. Haleluya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang osmosis dan difusi. Mungkin dari adik-adik semua ada yang tahu pengertian dari osmosis dan difusi? Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Osmosis adalah pergerakan molekul air atau larut melalui membran semi permeabel dari daerah dengan konsentrasi air tinggi atau larutan lebih encer ke daerah dengan konsentrasi air rendah atau larutan lebih padat. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk teman-teman. Pengertian dari osmosis sudah dijawab oleh Adik Rista. Terus mungkin ada yang mau menjawab pengertian dari difusi? Saya dulu. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjawab pengertian dari difusi. Difusi adalah gerakan molekul atau partikel dari daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah dengan konsentrasi rendah hingga mencapai keseimbangan konsentrasi di seluruh ruangan atau medium. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan. Lalu pertanyaan kedua, mungkin ada yang tahu perbedaan dari osmosis dan difusi? Baik, saya akan menjawab soal yang kedua. Perbedaan osmosis dan difusi. Yang pertama, perbedaan konsentrasi zat terlarut. Osmosis terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut dalam larutan di kedua sisi membran semi permeabel. Sedangkan difusi terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi zat terlarut dalam larutan di kedua sisi suatu permukaan. Yang kedua, perbedaan tempat terjadinya proses. Osmosis terjadi dalam sel-sel organisme atau dalam ruang yang dipisahkan oleh membran semi permeabel. Sedangkan difusi dapat terjadi dalam larutan, gas, atau dalam sel-sel organisme. Yang ketiga, perbedaan zat yang berdifusi. Dalam osmosis, zat yang berdifusi adalah air. Sedangkan dalam difusi, zat yang berdifusi dalam perubahan molekul atau ion. Ya, dari saya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi, tujuan kita belajar tentang osmosis dan difusi ini adalah untuk memahami proses pergerakan partikel atau molekul dari daerah konsentrasi
Jadi langkah pertama itu siapkan 3 buah cup. Terus potong batang kangkung sepanjang 3 cm sebanyak 15 buah. Masih pindah ke sebelah sini. Kamu baik dulu. Kemudian yang kedua itu batang kangkung dipotong 4 bagian di sisi atas dan bawah. Tigo. Iya. Lanjut ke mereka. Masa ke arah sebelah tuh yang sudah dulu. Di belakang. Tidak, kan ada di bawahnya. Lalu menuangkan garam pada tiap cup A dan C. Ini Ini kan? menuangkan garam pada tiap cup A dan C karena cup A hanya air biasa. Suara dibisukan. Setelah semua cupnya itu diisi garam, terus langkah selanjutnya itu masukkan 5 batang kangkung ke dalam masing-masing cup dan tunggu proses osmosis selama 30 menit.
osmosis ini. Baik, seperti yang kita lihat, ini adalah perubahan. Jadi penjelasannya, air biasa bersifat isotonik terhadap sel-sel batang kangkung. Artinya, konsentrasi garam di luar sel atau di dalam air sama dengan konsentrasi garam di dalam sel kangkung. Tidak ada pergerakan air yang signifikan masuk atau keluar dari sel, sehingga batang kangkung akan tetap segar dan tidak berubah bentuk. Ini berubah atau tidak nih ini? Berubah. Yang berikut kap ke B, batang kangkung dalam air dengan 1 sendok garam. Air dengan garam 1 sendok menjadi hipertonik. Konsentrasi garam di luar lebih tinggi daripada di dalam sel. Air dalam sel-sel batang kangkung akan keluar melalui membran sel untuk menyimbangkan konsentrasi garam. Akibatnya, sel-sel akan kehilangan air dan batang kangkung akan mulai layu karena mengalami plasmolisis, pengecilan sel akibat kehilangan air. Jadi untuk kelompok 1 ini apa yang sudah kalian amati setelah 30 menit dari eksperimen di bagian osmosis ini? Baik, seperti yang kita lihat, ini adalah perubahan. Jadi penjelasannya, air biasa bersifat isotonik terhadap sel-sel batang kangkung. Artinya, konsentrasi garam di luar sel atau di dalam air sama dengan konsentrasi garam di dalam sel kangkung. Tidak ada pergerakan air yang signifikan masuk atau keluar dari sel, sehingga batang kangkung akan tetap segar dan tidak berubah bentuk. Ini berubah atau tidak nih ini? Berubah. Yang berikut kap ke B, batang kangkung dalam air dengan 1 sendok garam. Air dengan garam 1 sendok menjadi hipertonik. Konsentrasi garam di luar lebih tinggi daripada di dalam sel. Air dalam sel-sel batang kangkung akan keluar melalui membran sel untuk menyimbangkan konsentrasi garam. Akibatnya, sel-sel akan kehilangan air dan batang kangkung akan mulai layu karena mengalami plasmolisis, pengecilan sel akibat kehilangan air. Jadi baik, ini batang kangkung yang dicampur oleh 3 sendok garam. Jadi penjelasannya itu air dalam 3 sendok garam jauh lebih hipertonik dibandingkan konsentrasi air di dalam sel batang kangkung. Proses osmosis akan lebih kuat sehingga lebih banyak air keluar dari sel. Akhirnya batang kangkung akan lebih cepat dan lebih parah mengalami plasmolisis, menjadi kering dan layu dibandingkan dengan yang dicelupkan dalam larutan dengan 1 sendok garam. Oke, baik. Untuk osmosisnya sudah, sekarang kita lanjut melakukan eksperimen difusi. Kalian bisa baca di situ ada alat tembakanya. Langkah pertama yaitu siapkan 3 cup A untuk air. Siapkan 3 cup. Yang pertama ada cup A, cup B, dan cup C. Untuk cup A-nya itu ada air panas, bawa air panas.
eksperimen difusi ini? Coba jelaskan satu-satu masing-masing hal. Baik, setelah 5 menit yang dapat kami amati dari hasil percobaan ini, yang pertama perubahan yang terjadi pada cup A yaitu air panas, warnanya lebih hijau pekat dan cepat larut. Baik, perubahan pada cup B yaitu air dingin, warnanya transparan dan lama larutkan. Baik, sekarang pada cup C yaitu air biasa. Jadi lama larut dan warnanya hijau biasa. Jadi mungkin setelah 5 menit apa yang sudah kalian amati dari proses eksperimen difusi ini? Coba jelaskan satu-satu masing-masing hal. Baik, setelah 5 menit yang dapat kami amati dari hasil percobaan ini, yang pertama perubahan yang terjadi pada cup A yaitu air panas, warnanya lebih hijau pekat dan cepat larut. Baik, perubahan pada cup B yaitu air dingin, warnanya transparan dan lama larutkan. Baik, sekarang pada cup C yaitu air biasa. Jadi lama larut dan warnanya hijau biasa. Mungkin ada teman-teman kelompok yang ingin menjawab pertanyaan di eksperimen osmosis ini. Pertanyaan pertama itu, mengapa batang kangkung bisa berubah warna setelah direndam dengan air garam? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjawab tentang mengapa batang kangkung bisa berubah warna setelah direndam dengan air garam. Jadi, batang kangkung pada umumnya bisa berubah warna setelah direndam dalam air garam karena adanya perubahan dalam struktur sel dan reaksi kimia yang terjadi akibat penyerapan air garam oleh sel-sel lemak terbentuk. Terima kasih. Ya, kita beri Terus pertanyaan yang kedua itu, bagaimana pengaruh osmosis kepada batang kangkung? Mungkin ada yang mau menjawab? Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kepada saya. Osmosis pada batang kangkung mempengaruhi pergerakan air masuk dan keluar dari sel-sel batang melalui membran semi permeabel tergantung pada konsentrasi larutan di sekitarnya. Terima kasih. Ya, kita beri tepuk tangan. Jadi kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan siapa yang minum? Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Jadi itulah hasil eksperimen yang telah kami perbuat. Jadi teman-teman kami pegang ini adalah hasil percobaan dari eksperimen difusi dan osmosis. Sekian dan terima kasih.